Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan proses belajar mengajar melalui video. Karena pandemi COVID-19 masih belum usai dan kita harus senantiasa menjaga jarak supaya kita dijauhkan dari penyakit tersebut. Semoga penyakit COVID-19 ini cepat segera usai dan kita bisa segera kembali ke aktivitas seperti semula. Kita bisa pergi sekolah seperti biasanya. Amin. Baiklah, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang bab Toharoh yang merujuk pada pembelajaran fikih kelas 7. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari Toharoh. Toharoh sendiri berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis untuk mengerjakan ibadah sholat atau ibadah lainnya yang disyaratkan untuk bersuci dengan air ataupun dengan tayamum. Nah, jadi Toharoh sendiri itu merupakan bersuci dengan mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik itu kotoran yang menempel pada badan, pakaian, ataupun tempat ibadah. Tujuannya dari Toharoh ini sendiri yaitu untuk menghilangkan hadas, najis, dan sebagai syarat sah untuk mengerjakan ibadah sholat. Toharoh sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis ini yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Yang selanjutnya toharoh dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil dengan cara berwudu dan membersihkan diri dari hadas besar dengan cara mandi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai najis. Najis secara bahasa adalah kotoran atau sesuatu yang kotor. Sedangkan secara istilah adalah suatu yang dipandang kotor atau menjijikkan oleh syariat yang harus disucikan, karena menjadikan tidak sahnya terhadap pelaksanaan suatu ibadah tertentu. Najis merupakan kotoran yang keluar dari tubuh manusia ataupun hewan, misalnya kotoran dan air kencing. Berikut beberapa contoh dari benda-benda yang termasuk najis. Itu ada banyak. Yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah selain mayat manusia. Yang kedua, darah haid dan nifas. Yang ketiga, kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Yang keempat, kotoran hewan. Kelima, anjing dan babi. 6, nanah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, semua bagian binatang yang diambil dari tubuhnya ketika hidup, hukumnya seperti bangkai. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian dari najis. Menurut tingkatannya, najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Pertama kita akan membahas tentang najis mukhafafah atau najis ringan. Mukhafafah secara bahasa artinya ringan, sedangkan najis mukhafafah adalah najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum genap usianya 2 tahun dan hanya mengonsumsi air susu ibu atau air ASI.
Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara memercikkan air atau dengan mengusap air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mukhafafah atau najis sedang. Secara bahasa, mukhafafah artinya sedang atau pertengahan. Najis mukhafafah artinya najis sedang atau najis pertengahan. Apa aja yang termasuk najis mukhafafah ini? Yang pertama yaitu bangkai binatang, darah, nanah, muntah, dan kotoran manusia serta kotoran hewan. Yang ketiga yaitu najis mughalladho atau najis berat. Najis mughalladho adalah najis berat. Najis mughalladho ini berasal dari anjing dan babi. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dibersihkan dengan debu atau dengan tanah yang suci. Yang selanjutnya yaitu hadas. Pengertian dari hadas. Hadas secara bahasa berarti kejadian atau peristiwa. Sedangkan secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang yang mengharuskannya untuk bersuci, sehingga dapat melaksanakan ibadah tertentu. Berikutnya kita akan membahas tentang pembagian dari hadas. Pembagian hadas sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci, di mana kita harus mensucikannya dengan cara berwudu atau bertayamum jika tidak ada air. Penyebab hadas kecil ini antara lain yaitu keluarnya sesuatu dari dubul dan kubur. Yang kedua yaitu karena kehilangan akal karena gila. Yang ketiga yaitu pingsan. Yang keempat yaitu memegang kemaluan, entah itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang dapat disucikan dengan cara mandi besar atau mandi janabah atau tayamum. Nah, di sini penyebab terjadinya hadas besar yaitu yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua adalah keluarnya air mani, yang ketiga meninggal dunia, yang keempat yaitu haid, nifas, dan wiladah. Terakhir, untuk bahan pelajaran untuk kalian, maka kerjakanlah tugas berikut ini. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mempelajari, dan bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Baik, pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.